don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Sorotan pada Red Sparks di Liga Voli Korea musim ini semakin tajam sejak mereka berhasil tampil dengan 8 unbeaten. Kompetisi yang panjang mengharuskan tiap tim punya amunisi mumpuni dari bangku cadangan. Megawati Hangestri dan kawan-kawan jadi tim pertama yang mengalahkan Kim Yeon Koung dan Pink Speeders yang sebelumnya sempat tak terkalahkan dalam 14 laga. Berikutnya, Red Sparks kembali unjuk gigi dengan mengandaskan juara bertahan, Hyundai Hillstate. Penggawa di lini depan, Megawati dan Vanja Bukilik jelas jadi motor serangan yang sangat jitu dalam membawa skuad berjuluk Red Force tampil bak kesetanan. Mereka berdua meramaikan persaingan top skor di posisi 4 besar. Namun, bukan hanya dua Mega Bukilik atau para veteran seperti Kapten Yeom Hyeseon hingga Pyo Sung-ju, yang jadi senjata tim asuhan Ko Hae-jin musim ini. Dari amunisi jajaran bangku cadangan, yang jika ditilik lebih lanjut ternyata menghadirkan kekuatan tambahan tak terduga bagi Red Sparks. Menjalani musim kompetisi padat tentu tidak bisa hanya menyandarkan pada pemain inti terus-menerus demi menghindari cedera dan kelelahan. Shin Eun-ji, Jung Soo-ji, Lee Ji-soo hingga debutan 18 tahun Jeon Da-bin, sukses membuat mata terpana lewat penampilan apik mereka ketika dipercaya untuk turun oleh Ko Hae-jin. Shin bahkan sudah jadi spesialis andalan servis Red Sparks ketika gilirannya sering berhasil membawa tim meraih angka beruntun. Di sisi lain, Giovanna Milana selaku mantan pemain Red Sparks ikut memberikan reaksi usai mengetahui Megawati Hangestri resmi menjadi MVP di putaran ketiga Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Sebagaimana diketahui Red Sparks berhasil menyapu bersih putaran ketiga dengan kemenangan di Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Kepastian itu didapatkan setelah Red Sparks berhasil menang atas IBK Altos dengan skor 3-0 pada 31 Desember 2024 lalu. Penampilan apik tim besutan Ko Hae-jin itu juga diikuti dengan heroik dan ciamiknya performa para pemain khususnya Megawati Hangestri dan Vanja Bukilik. Bahkan Megawati Hangestri didapuk sebagai pemain terbaik alias MVP untuk putaran ketiga karena catatannya yang luar biasa. Pevoli berjuluk Megatron itu tercatat memiliki 155 poin, ada di urutan kedua di putaran paruh musim ini. Sementara sisanya memimpin di posisi pertama dalam 5 sektor, yakni 52,8% attack rate, 47,0% open attack, 57,4% back attack. Lalu dua lagi ialah 56,7% quick open dan terakhir ada 75,0% time different attack yang juga menempati posisi pertama. Megawati Hangestri berhasil mengalahkan rekan setimnya sendiri yakni Vanja Bukilik. Berdasarkan hasil pemungutan suara, Megatron mendapatkan 13 suara dari awak media. Sedangkan Vanja Bukilik 12 suara saja. Sementara itu, Kim Yeon Koung alias si Ratu Voli Korea menerima 2 suara, lalu 1 suara masing-masing untuk Giselle Silva dan Laetitia Momabas Soko. Sementara 2 suara lainnya tidak memilih siapapun. Performa apik Red Sparks dan Megawati Hangestri pun mendapatkan banyak atensi. Salah satunya ialah dating dari mantan pemainnya yakni Giovanna Milana. Pevoli yang kini berkarir di Amerika Serikat itu memberikan reaksi jujurnya usai mengetahui Mega dinobatkan sebagai MVP di akun Instagram pribadinya. "Selamat Mega, kamu luar biasa," tulis Pevoli yang akrab disapa Gia tersebut dalam unggahan di Instagram story-nya. "Saudariku selalu bersinar," tambah Giovanna Milana. Sebelumnya mantan rekan setim Megawati Hangestri itu juga memberikan komentar soal performa Red Sparks di putaran ketiga. "Red Sparks on fire. Sangat bangga dengan teman-teman saya dan seberapa besar usaha yang mereka lakukan setiap hari di Daejeon," tulisnya di akun Instastory akun Instagram pribadinya. Meski tak lagi menjadi rekan satu tim, namun Giovanna Milana memang masih berhubungan baik dengan para pemain Red Sparks.
Bahkan dia kerap memberikan apresiasi atau semangat kepada Megawati Hangestri maupun Vanja Bukile. Bintang voli Korea Selatan yang menjadi andalan klub Hyundai Hillstate yakni Lee Da-hyun pernah mengomentari performa dari Megawati Hangestri. Momen itu terjadi pada musim lalu di mana menjadi tahun pertama Megawati Hangestri bermain di Korea dengan Red Sparks. Sebelumnya perlu diketahui jika Lee Da-hyun sendiri menjadi korban pertama headshot Megawati Hangestri di kompetisi V-League. Kala itu, di laga Red Sparks versus Hyundai Hillstate Megawati Hangestri melepaskan spike keras setelah menerima servis dari Lee Da-hyun. Tak disangka, bola spike Megawati Hangestri itu justru mengarah tepat ke wajah Lee Da-hyun. Mendapat spike keras di wajahnya, Lee Da-hyun langsung tersungkur dan memegangi wajahnya. Melihat hal tersebut, para pemain Hyundai Hillstate pun langsung menghampiri Lee Da-hyun yang tersungkur kesakitan. Begitupun dengan Megawati Hangestri yang langsung menghampiri Da-hyun untuk meminta maaf dan memeriksa keadaannya. Atas kejadian itu, pelatih Hyundai Hillstate langsung mengganti Lee Da-hyun dan dirinya mendapat perawatan tim medis. Lee Da-hyun pun harus meninggalkan lapangan sambil mengompres bagian pipinya yang terkena spike keras Megawati Hangestri. Setelah laga, Lee Da-hyun pun menceritakan bagaimana rasanya menerima spike keras dari Megatron tepat di wajah. Kepada rekan satu timnya yakni Yang Ho-jin, Lee Da-hyun mengungkapkan perasaan tidak nyaman bermain kembali setelah kena spike dari Megawati Hangestri di laga tersebut. Yang Ho-jin juga mengatakan kalau Lee Da-hyun mengaku hampir pingsan setelah terkena bola pada wajahnya. Dia mengatakan kepada saya kalau dia seperti mau pingsan ketika terkena smash itu, kata Yang Ho-jin ke media. Di sisi lain, jadwal Liga Voli Korea 2024-2025, V-League, pekan ini 7 hingga 12 Januari 2025 bakal menghadirkan sejumlah laga menarik. Red Spark yang mencatat 8 kemenangan beruntun sebelum jeda paruh musim, bakal menghadapi GS Chartes di putaran keempat Liga Voli Korea 2024-2025. Selalu menang dalam 3 pertemuan dengan GS Chartes musim ini, Red Spark berpeluang melanjutkan performa apik mereka sekaligus mengejar Pink Spider dan Hyundai Hillstate di klasemen V-League. Saat ini Red Spark menempati peringkat ketiga klasemen musim reguler Liga Voli Putri Korea 2024-2025 dengan mengumpulkan 34 poin. Mereka tertinggal 7 poin dari Hyundai Hillstate, serta 9 poin di bawah Pink Spider. Kendati tertinggal cukup jauh, tetapi Megawati Hangestri dan kawan-kawan berpeluang untuk memangkas selisih poin dengan 2 tim rival di atasnya, terutama Hyundai Hillstate. Pasalnya, Red Spark pekan ini bakal menghadapi GS Chartes yang di atas kertas bisa dikalahkan dengan mengamankan 3 poin. Sementara Hillstate bakal menghadapi Hi-Pass dan I-Pepper yang sulit dikalahkan. Sementara itu, pemimpin klasemen Liga Voli Putri Korea 2024-2025 Pink Spider bakal menghadapi lawan yang sama seperti Red Spark, yakni GS Chartes. Oleh sebab itu, mereka juga berpeluang meraih poin penuh. Pink Spider sendiri bakal menghadapi GS Chartes di Seoul, pada laga pertama bola voli Korea di bulan Januari 2025. Mereka bakal bertanding pada Selasa, 7 Januari 2025. Adapun Red Spark baru akan bertanding pada Jumat, 10 Januari 2024, juga di Seoul. Meski bermain di kandang lawan, Megawati Hangestri dan kawan-kawan tetap diunggulkan bisa meraih kemenangan. Kemenangan bakal sangat penting bagi Red Spark untuk terus menjaga selisih poin dengan Pink Spider, serta Hyundai Hillstate di klasemen. Terlebih, jika Hillstate kehilangan poin melawan Hi-Pass atau I-Pepper anak asuh Ko Hae-jin, bakal mendapat keuntungan karena bisa mendekati poin mereka. Di samping itu Red Spark juga wajib mewaspadai BK Altos yang saat ini berada di peringkat 4. Tim yang diperkuat top skor Victoria dan Chak, bakal bertanding 1 kali pekan ini menghadapi I-Pepper. Oleh karena klasemen Liga Voli Korea 2024-2025 saat ini masih ketat, hasil setiap pertandingan bakal berpengaruh bagi setiap tim di 4 besar. Ada alasan yang bisa membuat Megawati Hangestri Pertiwi bertanding di Proliga 2025. Megawati Hangestri sebelumnya dikabarkan tidak akan tampil di Proliga tahun ini. Hal ini dikarenakan Megawati sudah terikat kontrak dengan tim Liga Voli Korea 2024-2025, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks.
Secara jadwal semula, ada bentrok pertandingan Proliga 2025 dengan Liga Voli Korea, yang secara durasi kompetisi bola voli di negeri ginseng jauh lebih lama. Sehingga sangat kecil peluang bagi Megawati Hangestri untuk memperkuat salah satu tim putri Proliga 2025. Namun dalam beberapa hari terakhir ada isu yang menyebutkan bahwa pevoli asal Jember, Jawa Timur itu berpeluang bermain di Proliga tahun ini. Alasannya merujuk kepada kebijakan PVC yang sedikit memodifikasi Proliga 2025. Liga Voli Korea secara jadwal yang dirilis oleh federasinya, KOVO, akan menggelar pertandingan final terakhir 8 April 2025 untuk sektor putri. Di sisi lain, Daejeon Jugwonjang Red Sparks sangat beruntung, selain memiliki Megawati Hangestri dan Vanja Bukilik, juga punya para amunisi bangku cadangan yang dapat diandalkan untuk mengarungi Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Sorotan pada Red Sparks di Liga Voli Korea musim ini semakin tajam sejak mereka berhasil tampil memukau di akhir paruh pertama. Megawati Hangestri dan kawan-kawan jadi tim pertama yang mengalahkan Incheon Heungkuk Life Insurance Pink Speeders yang sebelumnya sempat tak terkalahkan dalam 14 laga. Berikutnya, Red Sparks kembali unjuk gigi dengan mengandaskan juara bertahan, Suwon Hyundai EC Hillstate. Menggenapi kesempurnaan putaran 3, Red Sparks benar-benar menggila dengan tidak terkalahkan dalam 8 laga beruntun. Penggawa di lini depan, Mega dan Vanja Bukilik jelas jadi motor serangan yang sangat jitu dalam membawa skuad berjuluk Red Force tampil bak kesetanan. Namun, bukan hanya dua Mega Bukilik atau para veteran seperti Kapten Yeom Hyeseon hingga Pyo Sung-ju, yang jadi senjata tim asuhan Ko Hae-jin musim ini. Melainkan juga dari amunisi jajaran bangku cadangan, yang jika ditilik lebih lanjut, juga menghadirkan kekuatan tambahan tak terduga bagi Red Sparks. Karena jelas, menjalani musim kompetisi pada tentu tidak bisa hanya menyandarkan pada pemain inti terus-menerus demi menghindari cedera dan kelelahan. Shin Eun-ji, Jung Soo-ji, Lee Ji-soo hingga debutan 18 tahun Jeon Da-bin, sukses membuat mata terpana lewat penampilan apik mereka ketika dipercaya untuk turun oleh Ko Hae-jin. Shin bahkan sudah jadi spesialis andalan servis Red Sparks ketika gilirannya sering berhasil membawa tim meraih angka beruntun. Entah itu dari servis AC maupun servis intimidasi yang membuat Red Sparks punya peluang tinggi menyerang. Dia adalah pemain yang bekerja keras setiap hari untuk membenahi kekurangannya. Dia memiliki lemparan yang bagus dan dapat menerapkan servis yang tajam, ulas pelatih Ko. Sementara itu, libero Jung Soo-ji dan middle blocker Lee Ji-soo juga tak kalah apiknya dalam kacamata Ko Hae-jin. Saya ingin memuji Lee Ji-soo. Dia bekerja lebih keras dan berlatih lebih keras daripada siapapun di luar musim, kata pelatih Ko. Dia hanya belum memiliki kesempatan sebelum ini. Dia adalah pemain yang akan sangat membantu tim kami dalam membangun masa depan, regenerasi, tandasnya. Adapun Jeon Da-bin, dia baru sekali diturunkan tapi langsung sukses mencetak poin dan tampil efisien. Ko Hae-jin merasa sangat bersyukur dengan atmosfer tim Red Sparks pada musim ini yang jauh lebih kompak dan saling bekerja sama dengan tidak melupakan untuk mempertajam skill individu. Latihan tim adalah hal yang wajar. Tim kami juga berlatih keras dalam latihan pribadi di waktu lain. Kami tulus. Kami sangat menghargai kepercayaan diri mereka untuk melakukannya dengan baik ketika ada yang harus masuk sebagai pemain pengganti, kata Ko Hae-jin. Ada budaya yang baik dalam tim. Sangat indah melihat orang-orang menyadari kekurangan mereka dan bekerja keras, katanya. Megawati sukses mengantar Red Sparks menyapu bersih 6 pertandingan dengan kemenangan pada putaran ketiga. Total tim asuhan Ko Hae-jin ini mengemas 16 dari 18 poin di putaran ketiga. Dengan meraih 6 kemenangan pada putaran ketiga, total Red Sparks meraih 6 kemenangan beruntun. Sekaligus mengunci peringkat ketiga klasemen Liga Voli Korea pada putaran ketiga. MVP putaran ketiga musim ini jadi penghargaan MVP kedua yang diterima Megawati di Liga Voli Korea. Sebelumnya, Megawati meraih MVP pada putaran pertama musim lalu. Saya sangat bersyukur tim menang dan saya dapat menerima MVP, ujar Megawati. Pemain 25 tahun itu menilai meraih MVP menjadi bonus dari penampilannya. Karena target sesungguhnya bagi Megawati adalah terus memberikan kemenangan untuk Red Sparks. Sebenarnya, saya tidak terlalu berhasrat untuk MVP.
Saya pikir jika Anda bermain dengan baik, itu seperti bonus, tutur Megawati. Di sisi lain, hubungan antara dua pemain asing Daejeon Jungkwanjang Red Sparks begitu hangat di luar lapangan menjadi sesuatu yang positif untuk membangun chemistry satu sama lain. Pemain yang dimaksud adalah Megawati Hangestri Pertiwi dan Vanja Bukilit. Keduanya perlahan menunjukkan kekuatan sebagai dua juru gedor berbahaya yang dimiliki Red Sparks pada Liga Voli Korea musim ini. Kapten Red Sparks, Yoon Hye-seon mengungkapkan hubungan Mega dan Bukilit berjalan baik di luar lapangan.